Selama ini kita sudah sangat familiar dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan dapat kita peroleh dengan memiliki mindset yang benar. Di mana kita harus percaya dan yakin bahwa apa yang kita inginkan akan atau bahkan sudah kita peroleh. Juga kita harus berperilaku seakan-akan yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan dan seterusnya. Namun, ada konsep yang lebih dalam yang wajib kita pahami agar hukum tarik-menarik ini dapat bekerja dengan semestinya, agar kita dapatkan apa yang kita kehendaki. Konsep ini membutuhkan pengertian lebih dalam terhadap dua kosakata ini, mengejar dan memikat. Sekilas dua-duanya mirip, namun dalam mindset dan implementasi hukum tarik-menarik memiliki mekanisme yang berbeda. Ada perbedaan yang mendasar antara memikat dan mengejar. Ketika kita bertindak berdasarkan batin yang tenang dan mindset yang benar, maka secara alami kita lebih sedikit mengejar dan menarik lebih banyak. Kita mulai dulu dengan mekanisme mengejar. Mengejar adalah apa saja yang kita lakukan dan upayakan untuk mencapai keinginan kita. Apabila kita mengejar dengan terlalu keras, secara bawah sadar, kita tidak percaya bahwa hal yang kita kejar itu akan datang ke kita dengan mudah. Kita terus mengejar dan mengejar, karena kita tidak percaya hal itu akan datang ke kita begitu saja. Butuh pengorbanan yang banyak, kerja keras non-stop yang berlebihan, banyak pengorbanan waktu dan upaya. Maka baru ada kemungkinan hal itu bisa kita dapatkan. Itu pun hanya kemungkinan. Hasilnya, sesuai dengan bawah sadar kita, hanya dengan kerja keras yang berlebihan baru mungkin bisa dapat, sesuai dengan mindset kita. Bagaimana dengan tidak mengejar sama sekali? Padahal kita ingin mendapatkan hal itu. Untuk hal ini, secara bawah sadar, seakan-akan kita tidak menginginkan hal itu. Hasilnya, sesuai pikiran bawah sadar kita, sangat kecil kemungkinannya mendapatkan tujuan kita. Memikat di sisi lain, dari sisi mindset, ada keadaan menerima. Kita memikat sesuatu kepada kita karena kita percaya hal yang kita kehendaki itu akan datang dan kita terbuka untuk menerimanya. Kita memikat dengan kekuatan energi kita, dengan getaran tinggi yang kita pancarkan, dan sebagai hasilnya, kita akan menjadi sangat menarik, atraktif, untuk hal-hal yang kita inginkan. Menarik di mata orang-orang di sekitar kita, di mata rekan kerja, di mata klien bisnis, di mata bos, di mata lawan jenis, dan sebagainya. Atraktif untuk mendatangkan semua hal-hal yang baik ke kita. Contoh yang mudah dipahami untuk menjelaskan konsep ini adalah saat kita mendekati gebetan. Bayangkan kita berusaha mendekati gebetan dengan menelepon 10 kali sehari, ngajak kencan, non-stop. Berusaha sangat keras, pantang menyerah, mengejar dengan ultra agresif. Apa yang akan dirasakan lawan jenis? Kemungkinan besar mereka akan ilfeel. Pendekatan yang terlalu agresif bisa membuat orang merasa terintimidasi, terancam, atau tidak nyaman. Ini dapat menyebabkan mereka menarik diri atau bahkan menghindari interaksi dengan kita. Apabila kita memiliki kepercayaan diri yang rendah, secara bawah sadar kita merasa tidak layak untuk menjadi pasangan dari si dia yang cantik, menarik, tampan, dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi tergesa-gesa dan berupaya ekstra keras untuk mendekatinya. Hasilnya, biasanya kurang efektif. Sekarang mari kita bayangkan bahwa kita berusaha mendekati gebetan dengan membuat diri kita sendiri lebih menarik di mata lawan jenis. Bagaikan bunga yang harum dan indah, menarik lebah dengan mudahnya, tanpa agresivitas. Untuk membuat diri kita lebih menarik, pertama-tama kita harus tingkatkan kepercayaan diri kita. Kita harus yakin bahwa kita layak menjadi pasangan dari lawan jenis yang spesial. Kita juga harus memiliki pikiran yang selalu positif. Mindset yang positif ini akan terpancar di aura kita dan akan terefleksikan dengan baik dalam segala hal. Dari cara kita berbicara, intonasi kita, gestur tubuh kita, bahkan dengan paras wajah dan tubuh yang biasa aja, kita akan menjadi menarik dan memikat. Bila kita sudah menarik, kita tidak perlu ngoyo mengejar lawan jenis. Sebaliknya, lawan jenis akan tertarik untuk mengenal kita lebih jauh. Begitu juga dengan semua hal lainnya di dunia ini. Dunia profesional, usaha, dan semua hal dalam kehidupan.
Samurai legendaris Jepang Miyamoto Musashi yang hidup 430 tahun yang lalu dan konon tidak pernah terkalahkan dalam duel, meninggalkan catatan mengenai filosofi hidup yang disebut Dokodo. Salah satu filosofi beliau yang terkenal adalah, perhatikan dirimu dengan ringan, perhatikan dunia dengan mendalam. Makna dari perhatikan dirimu dengan ringan adalah kita sebaiknya tidak terlalu terikat pada kepentingan pribadi kita. Kita harus belajar untuk merendahkan diri, tidak membesarkan ego, dan tidak terlalu serius dalam menilai diri kita sendiri. Sedangkan makna dari perhatikan dunia dengan mendalam adalah mengajak kita untuk memahami dan mengamati dunia di sekitar kita dengan cermat dan teliti, untuk mengembangkan pengetahuan dan pengertian yang mendalam mengenai dunia di sekitar kita. Lalu, apa korelasi filosofi ini dengan hukum tarik-menarik? Dunia ini pada dasarnya tidak tertarik dengan apa yang kita inginkan. Dunia ini tertarik dengan apa yang dapat kita kontribusikan untuk membantu mencapai apa yang diinginkan oleh dunia. Misalkan balik ke kisah PDKT tadi. Gebetan kita tidak tertarik akan apa yang kita inginkan, yaitu untuk mendapatkan atau jadian dengan gebetannya. Mereka jauh lebih tertarik akan apa yang kita miliki baik dari segi karakter, kompetensi, paras, harta, dan seterusnya. Mereka jauh lebih tertarik akan apa yang kita miliki yang akan bermanfaat bagi mereka. Bayangkan apabila kita menjadi seorang manajer dan sedang mencari tenaga kerja baru. Beberapa kandidat pelamar pekerjaan sudah menunggu di luar dan kita mempersilahkan kandidat pertama untuk memulai interview. Kandidat pertama sangat menggebu-gebu dan menyatakan bahwa dia sangat tertarik dan termotivasi dengan tinggi untuk bekerja di perusahaan kita yang menurutnya besar, bonafit, dan berprospek cerah. Lalu kandidat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kita interview. Semua karakternya sama. Semuanya menyampaikan hal yang sama. Apakah kita akan tertarik? Ya, mungkin kita hanya akan sedikit tertarik dan motivasi dan keinginan yang kuat untuk bekerja untuk kita. Itu saja. Toh, lagi pula hampir semua pelamar pekerjaan selalu berusaha menunjukkan motivasi dan keinginan yang kuat. Lagi pula, mungkin secara tidak sadar, mungkin mereka hanya menunjukkan apa yang mereka inginkan, bukan yang perusahaan inginkan. Untuk bekerja di perusahaan besar, untuk dapat gaji yang baik, untuk hidup terjamin, agar bisa naik pangkat, dan seterusnya. Lalu datanglah kandidat terakhir dan saat interview, rupanya kandidat terakhir itu mengetahui banyak aspek dan kinerja dari perusahaan kita yang masih butuh diperbaiki, atau yang bisa dioptimalkan lagi. Dengan tenang dan pembawaan gaya bicara dan gestur tubuh yang sangat enak dan nyaman dilihat dan didengar, dan tentunya ini hasil dari mindset kepercayaan diri yang tinggi dan perasaan bahwa dia layak mendapatkan pekerjaan ini. Dia mengemukakan beberapa kiat dan strategi yang dapat ditempuh untuk membuat perusahaan lebih baik lagi. Ini dia. Inilah calon yang paling prospektif untuk diterima. Mengapa? Karena calon ini tidak fokus terhadap apa yang dia inginkan, namun lebih fokus terhadap apa yang dapat dia kontribusikan untuk mencapai tujuan dari manajernya, yaitu optimalisasi kinerja perusahaan. Begitu juga dengan kehidupan ini, dengan mekanisme kerja alam semesta ini. Untuk membedakan diri Anda dari kebanyakan orang yang secara egois berfokus pada keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, Anda perlu mempertimbangkan dunia secara mendalam. Dengan memahami kebutuhan dunia, Anda menjadi berharga bagi orang lain. Mitra bisnis atau calon pasangan hidup Anda, secara sadar atau bawah sadar, tidak peduli dengan kebutuhan, keinginan, dan seberapa keras Anda bekerja. Mereka hanya peduli tentang bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan menjadi orang yang dapat memberi orang lain akses ke apa yang mereka butuhkan, Anda menjadi berharga. Dan pada gilirannya, Anda menjadi MVP-nya. Anda mengurangi upaya mengejar apa yang Anda inginkan, dan malah memikat, menarik peluang dan orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Jadi ingatlah, untuk law of attraction yang efektif, harus dimulai dengan mindset yang benar. Dan dengan mindset yang benar, Anda dapat memberikan impresi positif dan meyakinkan orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda yang penting, yang dibutuhkan oleh mereka. Saat inilah Anda sudah naik level. Dari pengejar menjadi yang dikejar.